Halo sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Nur Saparwadi. Di video kali ini saya akan menjelaskan untuk sahabat kita yang bertanya mengenai, Bang, bagaimana cara mengatasi GERD dan anxiety? Atau apakah orang yang mengalami GERD dan anxiety ini merasakan seperti ada gempa? Jawabannya adalah iya. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga lebih baik dari hari sebelumnya dan semoga selalu diberikan ketabahan, keikhlasan, kesabaran, kekuatan untuk menghadapi penyakit yang memiliki 1001 sensasi ini. Penyakit yang sangat luar biasa, penyakit yang sangat menyiksa batin kita. Oke, baik teman-teman, jika kalian baru pertama kali melihat channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe. Dan jika video kali ini bermanfaat, silahkan share dan silahkan tinggalkan pesan-pesan positif atau tulis di kolom komentar mengenai apa saja pengalaman yang kalian rasakan saat terkena GERD dan anxiety ini. Saya terkena GERD dan anxiety sekitar tahun 2018. Awal tahun, bulan Januari, itu merupakan salah satu kado terindah saya di awal tahun terkena GERD dan anxiety. Saya terkena tiba-tiba. Hari itu tiba-tiba badan saya gemetar, keringat dingin, jantung berdebar. Saya merasa bahwa hari itu adalah akhir dari segalanya. Yang saya pikirkan adalah hari itu saya seolah-olah mau meninggal. Dan teman-teman, memang betul orang yang memiliki asam lambung dan cemas berlebihan merasakan bahwa seperti ada gempa. Dan juga pada tahun itu, di tahun 2018, kalian tahu bahwa Lombok diguncang oleh gempa bumi. Dan itu merupakan sangat luar biasa karena orang yang memiliki GERD dan anxiety ini memang apapun bencana alam yang kita dengar atau yang kita rasakan itu yang membuat kita semakin takut. Kita merasakan bahwa setiap hari bisa dikatakan itu adalah trauma. Karena pada waktu itu saya terkena GERD dan anxiety di saat gempa bumi tersebut. Setiap hari saya memikirkan jika saya di rumah sendirian, jangan-jangan ada gempa bumi. Sehingga yang saya rasakan, kadang saya merasa bahwa tidak ada gempa bumi, saya merasakan gempa bumi. Saya semakin takut, jantung saya berdebar. Pokoknya semua sensasi yang kalian rasakan, saya pernah merasakannya. Dan penyebab kita merasakan bahwa seolah-olah terjadi gempa bumi itu diakibatkan karena sensasi atau anxiety, cemas yang berlebihan, dan asam lambung kita yang belum maksimal. Sebenarnya rasa gempa bumi tersebut tidak akan berpengaruh terhadap tubuh kita. Itu merupakan sensasi semata yang dapat memperparah keadaan kalian. Itu tidak akan membuat kalian semakin parah, tapi pikiran kita yang merasakan. Di saat kita duduk merasa bahwa seolah-olah dunia ini goyang, merasa bahwa terjadi gempa bumi. Sebenarnya itu adalah pikiran-pikiran negatif kita. Dan 99% apa yang kalian pikirkan itu tidak akan terjadi. Sama halnya ketika kita takut bepergian, takut keluar rumah. Seolah-olah di jalan kita pingsan atau merasakan bahwa kita tidak akan mampu nyampai di suatu tujuan tersebut. Padahal itu hanya pikiran negatif kita yang dapat memperparah keadaan kita. Sebenarnya tatkala kita mampu menguasai atau mampu melawan pikiran-pikiran negatif yang setiap hari silih berganti, itu yang akan membuat kita semakin cepat sembuh dari asam lambung dan cemas berlebihan ini. Karena musuh terbesar kita adalah pikiran negatif. Walaupun kita merasakan bahwa saat kita duduk ada gempa, jangan khawatir, jangan takut, itu hanya pikiran kita.
Itu diakibatkan pikiran-pikiran tersebut muncul karena kita terlalu lama yang namanya sakit, atau dinding lambung kita belum kuat, sehingga muncullah sensasi-sensasi yang kita rasakan tersebut. Sebenarnya sensasi-sensasi itu tidak berpengaruh terhadap diri kita. Itu hanya yang dapat memperparah keadaan kita karena pikiran-pikiran negatif, karena lama-kelamaan pikiran-pikiran negatif tatkala kita tidak bisa mengatasinya, maka itu yang akan membuat asam lambung kita naik. Karena asam lambung naik itu biasanya disebabkan oleh faktor stres atau pikiran-pikiran negatif yang setiap hari melanda kita, yang kita belum bisa keluar, belum bisa mengatasinya. Tapi ketika kita sudah mampu, atau setidaknya 50%, 60% mampu mengatasi pikiran negatif, atau setidaknya dalam sehari 1 kali saja kita memikirkan pikiran negatif, lama-kelamaan pikiran negatif itu akan hilang dengan sendirinya. Sama halnya ketika kita merasakan bahwa hari ini gempa, atau saat kita duduk selesai sholat tiba-tiba gempa, perasaan gempa, goyang, jangan dipikirkan. Biasa. Katakan pada diri Anda bahwa semua akan baik-baik saja. Sensasi ini tidak akan membuat saya semakin parah. Sensasi ini tidak berpengaruh terhadap hidup saya. Saya akan lakukan semaksimal mungkin saya bisa menghadapi ini semua. Karena pikiran-pikiran negatif itulah yang menyebabkan kita sulit sembuh dari asam lambung. Tatkala kita bisa mengatasi yang namanya pikiran negatif, asam lambung mudah sekali disembuhkan. Walaupun apapun sensasi yang kalian rasakan, jangan pernah khawatir. Berpikirlah yang rasional, bahwa semua akan baik-baik saja. Jangan hiraukan apa yang kalian rasakan, seolah-olah bodoh amat dengan sensasi yang kalian rasakan. Ketika kita sudah tahu bahwa ilmunya untuk mengatasi GERD dan anxiety ini sangat mudah sekali, kita bisa keluar dari cemas berlebihan. Buatlah hobi-hobi yang dapat mengalihkan pikiran-pikiran negatif, atau aktivitas-aktivitas ringan, ngobrol dengan sesama. Nah, itu yang setidaknya akan mengurangi pikiran-pikiran negatif tersebut. Tapi ketika kita hanya bisa berpikir atau merenungi nasib, memikirkan sensasi yang ada setiap hari, itu yang akan membuat kita semakin sulit keluar dari asam lambung dan cemas berlebihan ini. Tapi ketika sensasi itu kadang muncul dalam sehari, kadang 1 kali muncul, silahkan beraktivitas. Lama-kelamaan sensasi itu akan hilang dengan sendirinya dan asam lambung akan mengikuti. Ketika kita sudah berikhtiar dengan semaksimal mungkin, ketika kita sudah berusaha, tidak ada yang tidak mungkin. Semua penyakit pasti ada obat, apalagi penyakit GERD dan anxiety ini. Tatkala kita sudah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikhlas menghadapinya, apapun yang kalian rasakan, serahkan kepada Allah, pasrah. Insya Allah secara perlahan kita akan mampu, tanpa disadari kita akan sembuh sendiri. Intinya, jangan hiraukan. Lama-kelamaan pasti akan hilang. Saya juga dulu seperti itu. Waktu selesai sholat atau duduk tiba-tiba goyang, apalagi kalian merasakan yang gempa sesungguhnya. Kita sebenarnya tidak tahu mana gempa sesungguhnya, mana gempa yang ditimbulkan oleh sensasi asam lambung dan anxiety ini. Kita merasakan gempa yang sangat dahsyat 2 kali dalam seminggu, dan itu sangat luar biasa. Tidak tanggung-tanggung 6 skala Richter, kita merasakan betapa dan kita yang memiliki GERD dan anxiety ini semakin panik, semakin khawatir, dan kita trauma. Setiap di dalam rumah kita merasakan bahwa jangan-jangan gempa, jangan-jangan gempa. Setiap hari saya berpikir itu, saya takut. Karena kita yang memiliki GERD dan anxiety ini ketika mendengar musibah atau kita merasakan, semakin depresi, semakin takut. Pada dasarnya itu tidak akan berpengaruh terhadap diri kita, tidak akan membahayakan diri kita. Cuma pikiran kita sajalah yang membahayakan diri kita. Tatkala kita tidak bisa
mengontrol atau mengubah pola pikir negatif itu menjadi pola pikir positif, maka itu yang akan memperlambat kesembuhan kita. Sebenarnya penyakit ini terletak pada pola pikir dan hati kita. Bagaimana caranya kita menyikapi dalam setiap pikiran negatif itu menjadi pikiran positif? Itu adalah induknya. Itu adalah intinya. Tatkala kita sudah mampu mengalihkan pikiran-pikiran negatif menjadi pikiran-pikiran positif, maka itu akan secara perlahan membuat kita hari demi hari akan kita menikmati yang namanya nikmat kehidupan. Enjoy your life. Intinya adalah kalian tetap semangat, jangan pernah putus asa. Selalu katakan semua akan baik-baik saja, penyakit ini pasti akan berlalu. Kita tetap yakin bahwasanya kita pasti sembuh. Ingat, kalian tidak apa-apa, kalian sehat, kalian baik-baik saja. Yang menyebabkan kalian merasa sakit adalah pikiran kalian. Semua orang memiliki asam lambung, tapi kalian yang menyebabkan semakin parah itu adalah cemas berlebihan. Setiap hari kalian dibelenggu oleh pikiran-pikiran negatif, itu adalah musuh kita, adalah pikiran negatif. Ketika kita mampu menghadapi pikiran negatif itu 1 bulan, kita akan merasakan manfaatnya yang sangat luar biasa. Kita akan bisa seperti orang lain menikmati kebahagiaan. Karena orang yang memiliki GERD dan anxiety merasa seolah-olah dia tidak pernah bahagia. Tapi ketika kalian selalu tersenyum, bersyukur setiap saat atas apa yang kalian miliki, maka itulah yang akan menumbuhkan semangat atau kebahagiaan yang di hati akan muncul. Oke, semoga video kali ini bermanfaat dan memotivasi kalian, menginspirasi. Semua orang bisa sembuh. Tinggal kalian, saya bisa, kalian harus bisa. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.